إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Video ini secara khusus saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ridwan Kamil, STMUD Hafizahullah Ta'ala, Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, yang sedang diuji oleh Allah dengan belum ditemukannya Eril Hafizahullah Ta'ala. Kami turut bersedih atas musibah yang menimpa Kang Emil sekeluarga dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga Ananda Eril segera ditemukan dan diberikan ketetapan yang penuh dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Emil hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi hati yang sedang bersedih karena musibah. Ingatlah Nabi Ya'qub alaihissalam ketika dengan takdir Allah dipisahkan dengan anak yang paling dicintainya, Yusuf alaihissalam. Beliau berkata dalam surat Yusuf ayat 86 dan 87, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Maka adukanlah kesulitan kita, kesedihan kita kepada Allah. Niscaya hati akan tenang. Kemudian beliau berkata juga, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah cari Yusuf dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah atas seluruh ketetapan Allah. Jangan berputus asa. Kemudian yang menarik dari kisah Nabi Yusuf setelah Nabi Ya'qub menghadapinya dengan kesabaran, akhirnya Nabi Yusuf dengan Bunyamin bertemu dengan saudara-saudaranya, dan Nabi Yusuf mengingatkan pada saat itu, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah saat mendapatkan ujian dan musibah dan bersabar, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Musibah dihadapi dengan kesabaran, itulah tingkatan Islam yang paling tinggi dan disediakan pahala yang sangat besar. Wahai Kang Emil hafizakumullah. Kemudian cerita yang kedua dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam saat diuji oleh Allah dengan menyembelih anaknya. Persis anaknya saat itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, Ismail yang sudah mulai dewasa, harapan keluarga, maka diuji oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sabar atas ujian tersebut. Apa yang terjadi? Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan pahala kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ujian dihadapi dengan kesabaran, diberikan gelar oleh Allah orang tersebut sebagai orang yang ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Kemudian yang luar biasa lagi, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan Nabi Ibrahim dan keluarganya
kami jadikan sebagai ingatan manusia tentang orang-orang yang terbaik. Diingat sebagai orang yang terbaik di dalam sejarah. Kemudian Allah juga mengatakan, salamun ala Ibrahim. Keselamatan atas Ibrahim. Kang Emil, hafizakumullah, sekeluarga, jika ujian ini dihadapi dengan kesabaran, yakini baik-baik, keselamatan akan meliputi keluarga Kang Emil sekeluarga, dunia akhirat. Kemudian yang luar biasa lagi, wabasyarnahu bi Ishaq nabiyan minas salihin. Kami berikan kabar gembira adanya Ishaq, Ismail, kemudian Ishaq sebagai gantiannya, bahkan sebagai tambahannya, sebagai nabi dan orang-orang saleh. Innahu min ibadinal mu'minin. Allah menyematkan gelar untuk Nabi Ibrahim yang sabar mendapat musibah dengan gelar yang terbaik, hamba kami yang beriman. Hamba kami yang beriman. Maka jika musibah ini dihadapi dengan kesabaran, mendapatkan gelar hamba kami yang beriman. Terakhir, saya ingin ucapkan bahwasanya perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi pelipur lara, pengurang kesedihan. Beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah wa man tawakkala 'alaihi kafa. Sesungguhnya kesulitan, jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak, maka terjadi putus asa di dalam hati seorang hamba minta bantuan kepada makhluk. Maka saat itulah bergantung hatinya hanya kepada Allah. Inilah yang kita cari, Kang Emil, bergantung hati kepada Allah. Siapa yang bergantung hati pada Allah, maka Allah akan mencukupkan urusannya. Dan terakhir, pilihan Allah yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Yang artinya, mungkin kalian membenci sesuatu, kita sedih, kehilangan ataupun belum ditemukan Ananda Eril. Mudah-mudahan ditemukan dengan selamat. Tetapi mungkin itu lebih baik. Atau kita menginginkan sesuatu, tetapi ternyata itu buruk bagi kita. Allah lebih mengetahui dan kita hambanya tidak mengetahui. Pilihan Allah yang terbaik, bersabarlah dengan ketetapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.